Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran PKWU bab 5 kelas 10 produk grafika. Tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan pengertian produk grafika, kemudian mengidentifikasi berbagai jenis produk grafika. Selanjutnya amatilah gambar berikut. Mungkin kalian tidak asing dengan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh bentuk brosur ketika kegiatan penerimaan siswa baru di sekolah. Yang akan kita pelajari yaitu pokok bahasan A tentang pengertian grafika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata grafika berarti ilmu tentang cetak-mencetak pada kertas atau logam, segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan dengan tujuan untuk disampaikan kepada halayak. Secara garis besar, grafika adalah suatu upaya atau cara untuk mengungkapkan pesan, gagasan, pikiran, dan informasi melalui suatu media yang ingin dicetak dan disajikan kepada halayak. Produk grafika yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu KTP, SIM, STNK, akte kelahiran, surat berharga, dan lainnya. Yang pertama yaitu buku. Dalam KBBI, kata buku berarti lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Saat ini, buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dan menjadi dokumen penting bagi perjalanan hidup seseorang. Beberapa contoh buku antara lain buku tulis, buku bacaan, buku pelajaran, buku harian, buku tabungan, buku nikah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kalender. Berdasarkan KBBI, kata kalender adalah daftar hari dan bulan dalam setahun penanggalan atau almanak atau takwim. Ini adalah contoh kalendernya, udah nggak asing lagi ya. Fungsi kalender adalah sebagai pengingat waktu atau membuat jadwal selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu buletin. Berdasarkan KBBI, buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Buletin pada umumnya terbit paling cepat 1 minggu sekali. Segmentasi pasar dari buletin hanya untuk kalangan terbatas. Yang selanjutnya, yang keempat adalah majalah. Berdasarkan isinya, majalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu majalah berita, majalah wanita, majalah remaja, majalah sastra, ataupun majalah ilmu pengetahuan tertentu. Menurut pengkhususannya, majalah dibedakan menjadi majalah berita, majalah wanita, majalah remaja, majalah olahraga, majalah sastra, dan majalah ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian yang kelima adalah koran. Berdasarkan KBBI, koran adalah lembaran-lembaran kertas yang berisikan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom 8-9 kolom. Terbit setiap hari atau secara periodik, surat kabar atau harian. Pada umumnya, koran terbit setiap hari dengan segmentasi pasar yang lebih luas dibandingkan dengan buletin maupun majalah. Yang keenam yaitu kartu nama. Kartu nama adalah sebuah identitas seseorang yang umumnya terbuat dari kertas tebal dengan ukuran kecil. Nah, ini contoh. Kartu nama berisikan nama orang, alamat rumah atau alamat kantor, nomor telepon, alamat, surat elektronik, dan website. Selanjutnya yang ketujuh yaitu spanduk atau banner. Berdasarkan KBBI, spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Kain rentang. Jenis spanduk yang terbuat dari plastik. Nah, ini dengan ukuran lebih kecil sering disebut dengan banner. Ini ada contoh yang kalian sering lihat di pinggir jalan.
Kemudian yang ke-8, undangan. Undangan adalah sebuah media atau sarana informasi untuk mengundang seseorang. Undangan ada beberapa jenis seperti undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan acara syukuran, dan undangan lainnya. Contoh seperti ini. Kemudian selanjutnya brosur atau leaflet. Brosur adalah informasi tertulis untuk mengabarkan suatu peristiwa atau kegiatan. Brosur pada umumnya terdiri dari satu lembar kertas yang berisikan sebuah informasi. Nah, ini adalah contoh brosur, yaitu tentang iklan perumahan. Nah, demikian untuk materinya. Selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, jelaskan definisi grafika. Yang kedua, jenis grafika apa saja yang digunakan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan dari spanduk, undangan, dan brosur. Kirimkan jawaban kalian pada kolom tugas KCR atau Classroom. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.